Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video ini saya akan bahas HP keluaran tahun 2018 yang waktu itu zamannya flagship killer, dan merek tersebut sudah tidak produksi HP lagi. Mereka lebih fokus ke laptop dan AI, yaitu HP Asus Zenfone 5Z yang saya pegang ini. Asus Zenfone 5Z ini masih layak untuk tahun 2026. Sebelum saya mulai videonya atau bahas HP ini, saya curhat sedikit. Pas saya beli HP ini, saya beli HP ini dengan harga 600 ribuan. Tapi dengan ada minus waktu itu di modul kameranya yang ngeblur. Jadi ini modul kameranya ngeblur. Jadi waktu itu saya ganti modul kameranya yang OEM itu, saya bongkar HP-nya, saya ganti sendiri. Pas saya ganti, ternyata fleksibel LCD HP ini putus, alias sudah kena jamperan yang kayak di foto ini. Jadi saya harus ganti lagi LCD-nya yang lumayan mahal, seharga 400 ribuan, yang itu ori copotan nih yang ada di sini. Sebenarnya walaupun jadinya ada minus sedikit, ini di pojok kanan bawah ini bisa kalian lihat ada layar hangus gitu sih. Ya mungkin nggak kelihatan tapi nggak ngaruh banget untuk aktivitas layarnya gitu, nggak terlalu mengaruh. Udah oke, langsung aja kita bahas HP ini. Untuk pertama kita bahas bagian desain bodinya dulu. Di bagian belakang HP ini terbuat dari kaca backdoor yang dilapisi Corning Gorilla Glass, tapi kurang tahu Corning Gorilla Glass apa. Bisa kalian dengar ini suaranya Corning Gorilla Glass. Untuk pojok kiri atas ini terdapat dua kamera utama 12 megapiksel dengan OIS dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Di bawah modul kamera ini terdapat LED flash. Di samping LED flash ini terdapat fingerprint yang responnya cukup cepat. Terus di bawah fingerprint terdapat logo Asus. Untuk desainnya ini dia lebih ke glossy, mantul gitu, dengan pusatnya tuh di fingerprint. Ini kayak muter-muter gitu. Dan untuk karena ini unit bekas atau HP lama, jadi ada banyak goresan-goresan gini, lecet-lecet baret gitu ya tuh, bisa kalian lihat. Lanjut ke sisi kanan HP ini terdapat tombol volume dan tombol power yang masih normal semuanya. Di sisi atas terdapat dua garis antena dan lubang mikrofon. Untuk remnya ini terbuat dari metal aluminium. Lanjut ke sisi kiri HP ini, SIM card yang hybrid tipenya yang bisa diganti micro SD dan sebaliknya. Lanjut ke sisi bawah, garis antena, lubang 3,5 mm, port USB Type-C yang support 18 watt fast charging, ada lubang mikrofon lagi, dan grill speaker. Untuk grill speaker ini udah stereo yang suaranya cukup bagus, tapi untuk pembagian atas bawahnya, atasnya untuk 5%, bawahnya 75%. Lanjut ke bagian layar HP ini. Layar HP ini memiliki ukuran 6,2 inci dengan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Model HP desain gini mirip kayak iPhone X alias model poni yang ditemani dengan kamera 8 megapiksel, speaker, dan sensor cahaya, dan dalamnya ada LED flash. Untuk layar ini bisa dibilang bagus karena saya dapat oli copotan, bisa kalian lihat sendiri. Layarnya cukup terang, bisa gelap juga, tapi ini untuk kecerahannya sih oke lah responnya. Sebelum masuk ke yang lain, kita dengerin dulu suara speakernya kayak gini. Lanjut ke soal software dan fitur-fitur HP ini. Soal software HP ini berjalan di Android 10 dengan awal basisnya Android 8 alias Oreo, dapat Android 10 dua kali mentok. Untuk software Zen UI ini benar-benar hampir nggak ada bloatware. Walaupun ada bloatware, itu pun juga bloatware bawaan nih kayak Google gini, itu juga bisa dihapus. Benar-benar minim sekali bloatwarenya. Dan softwarenya ini benar-benar ringan, tapi lebih ada kayak Asus, bodikan Asus sedikit gitu. Terus soal fitur-fitur dan sensornya sih lengkap. HP ini ada NFC, ada gyro hardware, terus sensor cahaya, ada identifikasi, terus ya kayak center, terus bahkan ada ini di barnya ini ada radio FM, kayak ada rekaman layar, cahaya malam jadi kayak agak oranye adem gitu mata. Terus yang lain-lain juga sebenarnya masih ada ini, kayak di sini juga masih ada transmisi layar, kalau ada mode sarung tangan, multitasking. Di sini benar-benar udah kayak apa ya, banyak gitu istilahnya, fiturnya tuh nggak
mungkin sedikit kelihatannya, tapi sebenarnya fungsional semua kepake untuk HP ini. Ya paling fitur-fitur atau sensornya sih ya kayak wireless charging sama yang lain-lain juga belum ada. Atur layarnya ini seperti layar AMOLED, bisa lebih ke orange atau lebih ke kalem, adem. Ini benar-benar mirip kayak layar AMOLED. Terus untuk getarannya HP ini cukup kuat getarannya, saya juga ya oke lah, lumayan, nggak terlalu nyaman banget. Terus soal hardware HP ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 845 dengan kecepatan CPU 2,8 GHz, udah octa-core CPU nya dengan GPU Adreno 630 dengan fabrikasi 10 nanometer. HP ini ada dua varian, ada yang RAM 6/128 dan RAM 8/256 dengan baterai 3300 mAh dengan fast charging 18 watt. Nah, untuk fast charging 18 watt ini harus kalian minimal mempunyai 18 watt atau lebih, karena kalau dia di bawah 18 watt dia tidak mau ngisi alias nggak mau nambah gitu, ngecas tapi nggak mau nambah. Jadi saya sarankan untuk HP ini nambah pakai charger 18 watt karena dia tidak mau ngecas nambah gitu. Untuk performa Snapdragon 845 ATUTU versi 11 mendapatkan 600 ribuan. Dia mendapatkan display 6 570 single core, 2053 multi core. Untuk GPU nya dia mendapatkan 2227 GPU untuk G-Base 6 nya. Untuk performanya bisa dibilang bagus. Ini saya udah install beberapa game dan aplikasi kayak Car Street, Game Racing, Instagram, Mobile Legends, PUBG dan yang lain-lain. Kayak gini hasilnya. Jadi ini saya udah masuk dalam game Car Street, game yang bisa dibilang berat, tapi HP ini masih support untuk game yang terbaru seperti ini. Untuk settingan bawahnya seperti ini, dua-dua semua, belum saya rubah ke yang lain-lain. Ini bisa kalian lihat gameplaynya ya, sekitar 1 menitan aja di dalam kota. Ya lumayan ngelag ya. Iya, untuk karena ini game berat, HP ini cepet panas dan benar-benar panas. Dan ini bisa kalian lihat pojok kanan yang tadi saya ceritain. Jadi ini udah masuk dalam gamenya, kita akan ngetes game PUBG. Kita lihat settingannya. Untuk grafis ya, wow, impresif. Bisa kalian sendiri, seimbang ultra, bisa smooth ekstrim. Oh, belum kudownload semuanya sih. Oh, bisa HDR. Oh, jadi gitu aja sih, makanya smooth ekstrim aja ya, biar enak. Langsung aja kita login. Oke, ini udah masuk dalam gamenya. Oh, ini mantep. Rame lagi. Waduh, rame rame. Waduh, rame, ada orang. Kita tendok-tendokin aja. Mati, mampus. Mantap, mati juga. Kabur. Oke, jadi di sini saya udah login main ML, baterai di 29%. Jadi untuk settingan bawahnya di sini standar semua, kualitas net, list settingan bawaannya ya. Oke, baterai gimana cara makanya ya?
gitu. Oh, kata gitu. Wah, terang. Oh, jadi gitu. Gitu. Ya akhirnya menang juga, ngerti juga cara mainnya. Ngelek. Oh, baterainya. Ini main tadi nggak nyampe setengah jam sih. Jadi langsung aja kita langsung ke kameranya. Masuk aja ke kameranya, dan di sini dia ada bar di atas, ada HDR, ada rasio kamera, ada efek bokeh, ada timer dan LED flash. Masuk ke pengaturan kamera ini seperti ini ya, yang ada di video ini. Tapi yang bikin unik HP ini yaitu dia ada resolusi super. Jadi yang dulunya 12 megapiksel jadi 49 megapiksel nih, seperti kalian bisa lihat. Ini unik sih. Coba kita tes saja hasilnya di gini hasil. Oke guys, ini hasil perekaman dari Asus Zenfone 5Z. Walaupun umurnya HP ini udah 8 tahun, HP ini cukup impresif karena sudah support 4K 60 fps. Ini bener-bener bagus, ini cakep hasilnya. Ini di waktu jam 11 siang, hampir jam 12. Saya ingat langit-langitnya. Ini sambil lari nih, lari cepet, jalan cepet. Untuk 4K 60 fps ini cuma hanya bisa di kamera utama, karena untuk kamera ultrawide hanya support Full HD 30 fps doang. Itu doang sih. Dan ini untuk zoom bisa sampai zoom 4 kali doang. Ini bisa kalian lihat. Ya gitu doang. Jadi inilah hasil perekaman dari kamera depan dari Asus Zenfone 5Z dengan resolusi kamera 8 megapiksel. Ini di bawah terik sinar matahari jam 11 siang. Bisa kalian sendiri hasilnya. Ini saya tembakin ke matahari. Oh ya, ini dengan rekaman di Full HD 30 fps mentoknya, nggak bisa 60 fps atau lebih. Hasilnya gini, dan ini uniknya kamera depannya bisa zoom sampai 4 kali nih. Tuh. Unik ya HP-nya. Biasanya kamera selfie nggak bisa zoom, ini bisa. Dan bisa kelihatan loh. Ya walaupun agak gempa ini sih hasilnya, padahal udah nyalain. Gitu aja sih hasilnya. Jadi sebelum saya ngambil kesimpulan untuk HP ini, saya sebutin beberapa minus HP ini untuk tahun 2026. Yang pertama, HP ini panas sekali. Tadi saya rekam di 4K 60 fps, pemakaian 10-15 menit di jam 11 siang ya, walaupun agak kasar pemakaiannya. Dia udah minta mau menutup aplikasinya dan akhirnya nutup kayak gini. Jadinya harus ademin dikit baru bisa dipakai lagi. Dan ini juga berlaku untuk bermain game berat. Untuk yang berlama-lama, HP ini bisa tembus 50 derajat ke atas. Jadi bisa makan baterai lebih banyak. Dan yang kedua, soal baterai HP ini udah pasti nggak bakal bisa bertahan lama seharian. Seharian bisa ngecas 2 kali sehari kalau memakai agak nyantai. Tapi kalau kalian memakai agak intens bisa 3-4 kali. Ya walaupun pengecasan HP ini cukup cepat, dari 0 ke 100 bisa 1 jam 10 menitan karena 18 watt. Terus soal terakhir HP ini yaitu soal software dan jangka panjangnya. HP ini udah mungkin kagak cocok kalau dipakai 3 tahun sampai 4 tahun ke depan, karena yang udah pasti udah banyak aplikasi yang nggak support, bahkan game pun mungkin udah nggak banyak support. Jadi kesimpulannya, untuk HP ini saya pakai di tahun 2026 masih layak banget, masih bisa bersaing untuk HP-HP zaman sekarang kayak HP Samsung, Redmi,
Itel atau Infinix juga bahkan sekalian. Kalau untuk dipakai ringan sih oke aja, tapi kalau kalian seorang ojol atau dipakai lapangan luar harus siap-siap sedia power bank atau chargeran. Itu aja sih kesimpulan HP ini. Terima kasih telah menonton. Thank you.